Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, sampai jumpa video saya kali ini ya. Saya ingin membuat tutorial tentang perawatan mobil, terutama mobil mewah ataupun mobil automatic injection ya. Oke teman-teman, saya kebetulan merawat satu buah mobil, yaitu Lexus keluaran tahun 2010 ya. Jadi sekarang 2021 itu sekitar udah 11 tahun ya. Oke teman-teman, yuk saya review gimana cara merawatnya, gimana transmisinya di sini ya, karena di Arab Saudi sama di Asia di tempat kita itu berbeda transmisinya. Oke, stay tune, yuk ikuti video saya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Di sini saya akan jelaskan kepada kalian. Nah, ini saya lagi merawat mobil Lexus tahun 2010 ya. Coba kalian boleh lihat. Nah, pertama ini adalah automatic car ya. Jadi tanpa kunci untuk membuka pintunya. Oke, ini kalian boleh lihat ke dalam. Oke, pertama-tama saya ingin jelaskan kepada kalian di video kali ini saya akan membuka kap tentang perawatan Oke teman-teman, yuk kita lihat, karena perawatan kendaraan di ini Assalamualaikum. Woi, Kebal. Oke teman-teman, saya sudah jelaskan kembali kepada teman-teman. Ini adalah transmisi mobil, posisinya ada di timur tengah ya, jadi termasuk mobil Eropa. Maka transmisi steeringnya di tempat kita sama di sini itu terbalik teman-teman. Jadi posisinya kalau di tempat kita ada di sebelah kanan. Nah, terbalik kalau di sini transmisinya atau steeringnya ada di sebelah kiri. Jadi waktu itu pertama saya masuk ke Arab Saudi itu, walaupun saya sudah bawa mobil sudah lama, tapi masuk ke sini itu butuh belajar lagi. Jadi menyesuaikan, karena posisi di Indonesia setir sebelah kanan dan posisi di sini sebelah kiri. Jadi jalannya kita terbalik gitu. Nah, lanjut ke setar, karena ini mobil mewah jadi setarnya itu pakai start engine atau stop engine ya. Jadi tidak pakai kunci, kuncinya cukup dikantongi di kantong celana saya. Jadi mulai dari buka pintu, start sampai stop start, jadi menggunakan digital ya ataupun otomatis. Karena ini Lexus ini tahun 2010, jadi termasuk mobil mewah ya di sini ataupun di tempat kita.
Yuk teman-teman, sebagai edukasi dan pembelajaran mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita lanjutkan dan saya akan jelaskan yang lainnya. Oke, mulai start ya. Kalau start ini harus menginjak rem atau brake. Kita lihat, saya injak remnya dan baru startnya ditekan. Nah, kalau sudah menyala hijau begini berarti kita boleh start. Oke, kita tutup pintunya karena di luar kondisinya panas. Nah, oke teman-teman, ini saya sebagai edukasi dan pemberitahuan ataupun bagi teman-teman yang sudah bisa mobil tapi tidak mengerti tentang mobil otomatis ataupun mobil mewah ya. Nah, saya akan jelaskan di sini sesuai dengan pengalaman saya. Berat teman-teman, minta maaf kalau seandainya ada teman-teman yang lebih pintar dari saya. Tahun 2010 sampai 2021 adalah sekitar 11 tahun ya. Kalian boleh lihat, 11 tahun umurnya mobil masih keadaan sehat. Sekitar 90% ya, dalamnya pun masih bersih. Nah, saya akan jelaskan gimana transmisi otomatis mobil mewah atau automatic injection. Yang dipakai saya ini adalah injection bensin ya, bukan solar. Asal teman-teman ketahui bahwa injection bensin sama injection solar itu berbeda. Jauh-jauh berbeda karena mesinnya, kalau injection bensin yaitu menggunakan mesin turbo biasa tapi itunya bensin ya. Nah, beda sama solar yang menggunakan mesin diesel, itu biasanya solar. Bensinnya bukan bensin tapi solar. Nah, oke teman-teman, sebelum start tadi kalian boleh lihat di bawah saya ini ada huruf V, R, M, plus S dan D. Nah, apa itu? Jadi kita kalau memberhentikan mobil otomatis, kita posisinya harus di P. Karena kalau nggak di P, maka mobil ini tidak akan hidup dan tidak akan bisa start. Ya teman-teman, ini transmisinya ya. Otomatis, mobil otomatis ya. Nah, di samping saya ini ada handbrake. Posisinya mungkin agak sedikit sama, cuman terbalik. Kita posisinya ada sebelah kiri. Nah, di situ huruf R itu untuk mundur. Dan ada huruf N itu netral ya. Seandainya kita berhenti di lampu merah ataupun kita menunggu gitu ya, tidak terlalu lama, maka kita menggunakan huruf N, itu netral. Nah, huruf S atau D kita itu ada kecepatan ya. Kalau manual itu seperti gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sampai gigi 5. Nah, di sini ini kalau hitungan transmisi manual ini ala giginya sampai 6 ini. Karena engine-nya cukup besar. Nah, huruf kita kalau jalan boleh dari huruf D itu seperti gigi 3 ya. Kalau otomatis boleh berjalan menggunakan gigi 3. Nanti selanjutnya dia akan mengoper sendiri. Jadi kita tidak usah mengoper-ngoper lagi gitu. Nah, oke teman-teman, saya akan jelaskan masalah perawatannya. Perawatan engine mobil mewah ya ataupun otomatis digital. Nah, terutama kita harus pintar menggunakan oli. Jadi saya jelaskan di sini. Kalian boleh lihat ini meter saya adalah sekitar 8.586,0 km ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kenapa saya memberitahu kepada kalian? Oke. Karena saya menggunakan bensin, kita oli pun menggunakan khusus oli untuk engine bensin ya. Karena
oli bensin sama oli solar untuk mobil solar ya itu beda, teman-teman. Ya, jangan salah itu. Kalian kalau punya mobil diesel atau punya mobil bensin itu berbeda ya. Seandainya kalian mau menukar atau mengganti oli, harus ditanya dulu karena mobil kalian bensin apa solar gitu. Jadi kita harus ngomong ke orangnya itu bahwa mobil kita bensin, jadi menggunakan oli bensin. Oke. Nah, di sini sudah kilometer saya udah 8.586 ya, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan ini oli engine yang jaraknya itu 10.000. Jadi sebelum 10.000 kilometer, jadi mobil ini tidak saya ganti dulu dikarenakan saya menunggu 10.000 kilometer. Nah, makanya alhamdulillah sudah 11 tahun ini mobil bisa terawat dengan mudah ya, dan terawat dengan bagus ya. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah rewel ataupun ngadat selama 3 tahun saya pakai. Sebelumnya pun bos saya pun tidak rewel. Nah, di sini karena ini termasuk mobil matic ya, di sini transmisi dilengkapi dengan TV, yaitu untuk navigasi, terus lokasi, map, GPS, radio, sama pengaturan untuk AC ya. Pengaturan untuk AC di sini bisa kita atur sedemikian rupa karena posisinya AC semua di sekelilingnya itu memakai AC, sampai tempat duduk kita pun memakai AC. Itu termasuknya mobil mewah dan semua menggunakan digital, termasuk untuk menyeting kaca spion. Kita pun menggunakan mirror digital ya, tinggal pijit aja. Kita boleh cek ini yang sebelah kiri saya akan cek, kalian boleh lihat dia akan bergerak sendiri. Nah begitu. Oke, kalau sudah sesuai kita sudah. Dan di sini ini lightingnya ini posisinya ada di sebelah kiri ya. Kalau di tempat kita lightingnya itu di sebelah kanan. Dan ini untuk wiper ada di sebelah kanan. Jadi semuanya terbalik, mulai dari steering, pengaturan lighting, lampu, dan wiper depan, wiper belakang. Oke teman-teman, ini di sini saya akan kasih tahu juga sama kalian. Di sini karena posisinya mobil ini besar ya, jadi kecepatan dia itu sangat kenceng. Kalian boleh lihat meternya itu sampai 260 kecepatannya ya, kilometer. Kalian boleh lihat. Nah, makanya ini memakan bensin sangat boros. Jadi kalau menempuh jarak sekitar 500 km, dia akan menghabiskan sekitar 60 liter bensin ya. Sangat-sangat boros sekali karena engine-nya begitu besar, teman-teman. Oke, sebagai edukasi dan tutorialnya untuk kalian sebagai sopir ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pintar bawa mobil tapi belum pernah ataupun belum tahu tentang kendaraan otomatis injection, jadi mobil mewah ya. Di sini dilengkapi dengan speed itu dengan kecepatan ya. Saya menggunakan kecepatan normal, kalian boleh lihat ini. Dan di situ ada kecepatan full. Oke. Dan ada juga kecepatan sport. Seandainya kalian mau kencang sekali akan menggunakan speed sport. Dan di sini, nah yang tengah ini adalah ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke bawah ya. Itu kegunaannya untuk meninggikan mobil dikala kita mendapat jalan yang terjal ataupun bebatuan. Dan yang ke bawah ini untuk memendekkan, seandainya ada orang mau naik yang tidak bisa jalan terus ketinggian, ini mobil ini bisa dipendekkan. Oke.
Nah, yang ini yang huruf H sama L ini adalah push. Jadi teman-teman boleh menggunakannya standar ya, H4. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga kalian boleh lihat ke bawah. Di bawah ini adalah yang sebelah kanan saya adalah untuk menginjak gas, dan di tengahnya itu posisinya untuk rem. Nah, kalau seandainya di tempat kita ini gasnya itu ada di sebelah kanan tapi merapat ke pintu ya. Tapi yang di sini karena kita posisinya ada di sebelah kiri, jadi gasnya itu ada di sebelah kanan tapi merapat ke tengah. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Teman-teman, ini semoga menjadi pelajaran, dan saya meminta maaf, saya bukan sok tahu. Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi pelajaran dan edukasi selanjutnya, dan mudah-mudahan nanti saya akan bikin lagi tutorialnya tentang mobil manual yang semi otomatis ya. Jadi ada mobil manual semi otomatis. Nah, yang saya rawat ini adalah manual digital, jadi injection. Kepada teman-teman, seandainya mempunyai mobil otomatis injection, ya tidak meski mobil mewah lah istilahnya. Sekarang kan keluaran untuk yang terbaru ini dari 2019 itu sudah keluar injection ya, automatic injection. Jadi kalian harus merawat dan mengecek oli dan air untuk radiatornya secara rutin, dan menggunakan oli untuk mesin itu oli mesin bensin ya. Dan kalian boleh mengatur sendiri maunya kalian dengan berapa kilometer gitu untuk olinya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan charger USB. Di sini ada charger USB ataupun charger biasa ya, seperti ini tinggal masukkan aja. Nah, kalian boleh lihat ke belakang saya teman-teman. Di sini ada 3 baris tempat duduk ya, paling belakang, tengah, dan di depan. Oke teman-teman, kalau kalian masih kurang paham ataupun masih ada yang ditanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar, nanti saya akan jawab seputaran perawatan mobil injection otomatis digital termasuk mobil mewah ya. Oke, saya akan kasih tahu. Nah teman-teman, kalian boleh lihat sendiri. Sekarang saya akan mematikan mobil ini sama seperti kita waktu mau start ya teman-teman. Kalian boleh lihat ke bawah, saya akan menginjak ini remnya, lalu saya akan menekan start engine ini, saya akan menekan, nah, dan kendaraan ini terus mati. Oke teman-teman, sebagai pembelajaran atau edukasi tutorial perawatan mobil matic ya, seperti yang saya jelaskan. Minta maaf kalau ada kekurangan yang belum saya jelaskan di video kali ini. Kalian harap memaklumi dan boleh bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menonton dan mengikuti video tutorial perawatan mobil otomatis digital injection ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, karena ini posisinya lagi panas. Kita beres ya, kalian boleh lihat di sekitaran tempat ini sekarang panas, angin debu. Kita kembali ke rumah, dan ini mobilnya
kalian boleh lihat ini tahun 2010 ya. Nah, ini masih mulus. Oke teman-teman, yuk kembali ke rumah. Ini saya sudah ada di dalam rumah teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.